Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ajam selaku Ketua MPM ya. Iya, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Randy, Gimana Kang, kabarnya nih? Baik. alhamdulillah luar biasa, sangat baik sekali. Ya Kang, maksud kedatangan saya di sini ingin menginformasikan kepada seluruh mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya terkait hasil sidang umum 2 kemarin gitu Kang. Apakah diperbolehkan? Ya, sangat diperbolehkan karena itu bagus banget buat penyebaran informasi khususnya dari kegiatan kemarin sidang umum 2 Rema UPI Kampus Tasikmalaya. Oke Kang, mungkin saya akan melontarkan beberapa pertanyaan yang harus Akang jawab. Oke. Ini Kang ya, terkait kemarin kan diadakan SU2. Nah, kan MPM kepengurusan Akang itu membuat bukan membuat perubahan ya, membuat suatu inovasi yang baru gitu. Dikarenakan dari tahun-tahun sebelumnya ataupun dari MPM sebelumnya itu tidak ada SU2 mungkin ya Kang. Nah, bisa disebutkan Kang, apa sih yang memotivasi atau tujuan Akang mengadakan SU2 itu? Nah, sebenarnya awal mula adanya istilah sidang umum 2 ataupun SO2 itu bermula saat tahun kemarin pertama. Jadi ceritanya itu awal tahun kemarin pada saat sidang umum tahun 2019 bahwa pengesahan dan penetapan GBPK ataupun dana MKO garis besar program kerja dan mekanisme kerja organisasi itu perlu disahkan di luar itu persidangan saat itu ya, karena memang itu kan baru ngesahin ada RT. Nah, itu kan pasti ada perubahan-perubahan yang perlu disesuaikan dari GBHK dan MKO, karena GBHK dan MKO itu merujuk dari ADRT-nya gitu kan. Nah, jadi pada saat sidang umum 2020 itu tidak ada pada bulan Desember ya, sidang umum 1 itu tidak ada pengesahan GBPK dan MKO. Sedangkan kita dari MPM itu perlu mengesahkan GBPK MKO sebagai tugas dan wewenang gitu. Nah, kebetulan dalam hal GBPK MKO itu kan secara pengertian itu dari awal perencanaan program kerja dan juga mekanisme hubungan antar kerja gitu kan di Republik Mahasiswa. Nah, kemudian setelah adanya perekrutan dari anggota MPM sendiri waktu itu dari delegasi Dewan Legislatif dan juga DPM, seluruh anggota DPM untuk mengesahkan GBPK di MKO, kemudian ditambah dengan ada rancangan naskah akademik yang perlu ditetapin, yaitu ketetapan MPM nomor 1 tata kerja MPM sendiri dan juga pengangkatan dan penetapan anggota itu melalui persidangan gitu kan. Dan itu kita rapat pertama buat ngesahin itu ketetapannya, nama istilah dari sidangnya gitu kan. Seperti yang ketahui kalau misalkan di Rema sendiri ada dua sidang umum dan sidang umum luar biasa. Dan pada saat itu menentukan apakah untuk pengesahan GBPK dan MKO ini apakah itu istilahnya mau pakai sidang umum atau sidang umum luar biasa. Setelah perdebatan panjang di antara teman-teman anggota, kemarin itu disahkan saja namanya sidang umum 2 karena memang merujuk ini lebih ke lanjutan dari agenda sebelumnya. Kalau sidang umum luar biasa ini lebih ke hal-hal yang urgent yang memang lebih ke perbaikan gitu kan. Nah, itu kan di sana. Nah, sekaligus di sana itu adanya sidang umum 2 itu ada juga di tata kerja MPM sendiri gitu. Jadi sekaligus di sana ada pengesahan dan mungkin kedepannya pasti akan berlangsung seperti itu untuk agenda sidang umum 1, sidang umum 2 gitu dengan agenda yang berbeda. Terus juga Kang, ada kemungkinan nggak kalau SU2 ini akan terus berkelanjutan sampai regenerasi yang akan datang gitu Kang? Kemungkinan bakal berlanjut kalau misalkan tata kerja dari MPM Rema UPI Kampus Nilai nomor 1 itu tetap seperti itu, kecuali memang ada perubahan di tata kerjanya, jadi itu pasti akan berubah. Tapi sejauh ini dari dalam waktu dekat beberapa tahun ke depan pasti saya yakini pasti bakal seperti itu, jadi masih tetap seperti itu karena memang masih sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Terus juga Kang, apa ya yang jadi bingung mahasiswa itu perbedaannya apa sih Kang, SU2 dan musyawarah luar biasa gitu Kang? Apakah sidang sama atau beda gitu? Nah, kalau sidang umum sama sidang umum 2 sama sidang luar biasa sebenarnya perbedaannya itu
dari hal dasar apa yang melatar belakangi adanya mau diadain sidangnya gitu kan. Kalau sidang luar biasa itu ada di ADRT Rema Wisma Malaya itu, yaitu memang di sana itu apabila di usia pertama itu terjadi perbaikan GBPK dan MKO. Nah kan kalau sidang 2 kemarin pengesahan kan, bukan perbaikan, itu yang pertama. Terus kalau sidang luar biasa itu diusulkan oleh 50% per satu anggota MPM Rema Wisma Malaya. Dan yang ketiga itu adalah pemutusan pengunduran diri presiden, wakil presiden, DPM dan sebagainya. Itu sih sebenarnya. Terus juga Kang, di kepengurusan Akang ini apa sih inovasi yang akan dilakukan ataupun yang kebijakan-kebijakan baru dari MPM tersendiri gitu kan untuk tema ini? Buat kedepannya dari sekarang berarti. Nah buat kedepannya kita merujuk ke tata kerja MPM Rema Wisma Malaya nomor 1 kemarin. Yang pertama adanya pemberdayaan anggota MPM sendiri. Nah sebelumnya kan anggota MPM itu agak rancu, dan siapa sih anggotanya gitu kan? Apakah beda dengan anggota Rema apa sama? Nah itu tentu beda ya. Jadi ada anggota MPM, ada anggota Rema. Kalau anggota Rema itu seluruh mahasiswa. Tapi kalau misalnya anggota MPM itu lebih ke perwakilan fraksi. Dan memang ditetapannya itu anggota PM adalah anggota DPM dan anggota Dewan Legislatif yang jumlahnya proporsional lah diatur gitu kan di dalam tata kerja. Nah itu ya. Terus kemudian insya Allah malam ini juga bakal ada rapat koordinasi anggota yang memang kita membahas hal-hal yang memang urgent di Republik Mahasiswa ini, dan juga program kerja MPM Rema Wisma Malaya sendiri gitu kan. Nanti malam pada jam 8 kemungkinan. Dan hasilnya tentu bakal dipublish ke sosial media. Nah mungkin untuk selanjutnya kita pemberdayaan anggota intinya ada 2 bidang, ada bidang pengkajian dan ada juga bidang sosialisasi. Nah itu pasti tupoksinya berbeda gitu kan. Terus juga ini Kang, kalau ada mahasiswa baru nih yang penasaran pingin gabung nantinya ke depannya pingin jadi MPM, nah itu alur pendaftarnya gimana, ataupun perwakilan dari fraksi itu ada opreknya ataupun gimana Kang? Nah kalau masuk ke MPM sebenarnya itu ada beberapa jalur. Yang pertama oprek melalui pendaftaran buat jadi staf khusus. Jadi seperti kemarin kita staf khusus ada 3 ya, ada bendahara, ada sekretaris, ada informasi dan komunikasi. Kemudian ada lewat jalur fraksi atau perwakilan angkatan prodi gitu kan. Nah itu bisa masuk dulu, itu harus masuk kewajiban ke DPM ataupun ke Dewan Legislatif tingkat prodi. Nah nanti pada saat perekrutan pendelegasian itu bisa menawarkan diri mengajukan ke ketuanya sendiri gitu kan, dan nanti direkomendasikan ke kepimpinan gitu. Oke Kang, mungkin kita melihat situasi sekarang kepengurusan Rema mungkin ya di saat pandemi ini mungkin online semua gitu Kang ya kegiatan. Dari MPM sendiri gimana Kang saat pandemi ini? Saat pandemi untuk inovasi ya berarti ya? Iya, inovasi. Nah untuk inovasi kita unjuk tombak itu untuk dari sosial media ataupun konten. Jadi di sana ujung tombak itu hal-hal yang memang menjadi tugas dan fungsi dari MPM sendiri. Jadi itu bisa di pemberian media intinya. Di sana kita bakal menyebar luaskan apapun itu tentang MPM, tentang Republik Mahasiswa dan kaitannya dengan ADRT, konstitusi dan sebagainya, ataupun keputusan-keputusan yang memang bakal mempengaruhi dari Rema itu sendiri. Karena kita memang tupoksinya seperti itu, jadi kita memutuskan hal-hal yang memang urgent di sana. Dan kita perlu bisa merumuskan hal yang lebih jauh gitu kan, lebih jauh terkait kebijakan-kebijakan gitu kan dalam Republik Mahasiswa ini. Nah jadi ujung tombaknya sosial media, dan juga kita berinovasi dalam mitra di sana bagaimana bisa memunculkan dan memberdayakan anggota, di mana bisa membuat kontennya sendiri. Jadi membuat konten bagaimana teman-teman bisa secara sosialisasi, karena ada pembagian sosialisasi dan juga ada bidang pengkajian yang memang disalurkan melalui konten media sosial gitu. Nah terus juga Kang, mahasiswa baru banyak nih yang mungkin sebagian lainnya tidak tahu apa sih itu MPM dan DPM dan BEM itu seperti apa gitu Kang, mungkin bisa menjawab dari Akang.
Nah, untuk itu cara mengetahuinya ya mungkin ya. Iya. Jadi MPM itu kerjanya bagian apa, LDPM itu, BEM itu gitu kan. Oke. Jadi secara singkat, secara istilahnya, kalau MPM itu lebih ke kedaulatan tertinggi. Jadi istilahnya itu sebagai lembaga kedaulatan tertinggi di Republik Mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya. Itu untuk MPM itu sendiri. Terus kalau misalkan untuk DPM itu lembaga legislatif tertinggi. Jadi beda ya. Kalau kedaulatan tertinggi itu lebih ke ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Sifatnya itu kan. Nah, tapi istilah lebih tepat itu kedaulatan tertinggi. Kalau legislatif tertinggi itu DPM. Itu lebih DPM Remes Malaya. Terus kalau misalkan BEM itu lembaga eksekutif tertinggi intinya gitu kan. Jadi itu yang memotori segala hal, 3 ujung tombak, 3 trias politika yang ada di Republik Mahasiswa UPI Kampus Malaya. Pertanyaan terakhir nih, terkait kemarin hasil SU2 apa gitu Kang, ya, supaya mahasiswa tahu hasilnya itu apa. Secara umum untuk hasil dari SO2 sendiri produknya yang pertama garis besar program kerja Rema UPI Kampus Malaya. Nah, itu kebetulan itu bersinergi dengan BEM sebagai lembaga eksekutif tertinggi. Lalu yang kedua mekanisme kerja organisasi. Nah, itu lebih ke bagaimana antar ormawa itu adanya mekanisme hubungan, baik itu buat kolaborasi, buat koordinasi, buat dan hal lainnya gitu kan. Terus yang ketiga itu kita netepin tata kerja MPM Remes Malaya. Nah, itu sebagai pedoman tata laksana secara teknis MPM Rema UPI Kampus Tasikmalaya sendiri. Lalu dan yang terakhir yang keempat itu pengangkatan dan penetapan anggota MPM Rema UPI Tasikmalaya. Nah, pengangkatan dan penetapan MPM Rema UPI Kampus Tasikmalaya sendiri, nah itu diambil dari jumlah proporsional mahasiswa angkatan tingkat prodi dari Dewan Legislatif dan juga seluruh anggota DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Untuk totalnya sendiri ada 26 orang untuk anggota MPM. Oke Kang, baik, terima kasih ya Kang atas waktunya bersama saya gitu ya, Reka Media Pers UPI Kampus Tasikmalaya terkait hasil SU2. Ya, terima kasih juga nih bagi kita bisa saling berbagi, saling memberikan informasi apalagi ke publik gitu, publik mahasiswa gitu kan. Mudah-mudahan menjadikan ladang amal tentunya pahala dan sukses terus buat Reka Media. Amin Kang. Baik Kang, terima kasih Kang.